إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين التابعين ثم إلى رشي عبد القدير الجلاني سي إبراهيم الخلوتي سي محمد بن كريم السمن المدني سي محمد أرسل ابن عبد الله البنجري سي شهاب الدين بن محمد سي نووي بن مربطني سي جيد بن زماوي سي علي بن عبد الله البنجري سي محمد سرواني عبد باغر إلى رشي محمد زيني بن عبد الغني سقبول وإلى رشي كسول أنوار بن محمد سرواني عبد باغر إلى رشي محمد حسن كدري بن حسن كدري وإلى رشي محمد صبري بن عبد الحميد وإلى رشي كسول أنوار بن حجي إسماعيل وإلى رشي حجي أنصاراني عارف بن حجي عارف وإلى رشي شيخنا Arabillah si Muhammad Mujanur Menur Lampagar wa ila arwahi Syekh Haji Zainal Almi Kelampayan wa ila arwahi Syekh Muhammad Amin Magi wa ila Suraisi Muhammad Amin bin Muhammad Amin Muhammad Amir Magi wa ila arwahi Mukhtar bin Salman wa ila arwahi Muhammad Abrar bin Dahlan wa ila arwahi Anang ramli bati-bati wa ila arwahi Hamdun Syukur Tiram wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi masyaikhina wa mu'alimina wa abaina wa mahatina wa ambatil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an la yafir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatih khatihim bid dini wa dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa alin nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Sahdan. Bermula makam bakabillah itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makam panabillah. Karena makam pana itu makam binasa dan hilang di bawah ahdiyatullah. Dan makam bakabillah itu makam yang tetap dan kekal di dalam wahadiyatullah. Dan lagi makam pana itu yaitu pandanganmu bahwasanya tiada ada yang mewujud, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makam baka itu yaitu pandanganmu akan bahwasanya hawiyatullah, kebenaran Allah ta'ala, dan kayumiyah, ketegakan itu sari dan qaim, bangun daripada tiap-tiap zarrah wujud. Dan lagi dinamakan baka itu dengan makam tajali nyata dan makam jahir nampak. Dan makam mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ah ila akhir. Jadi setelah seseorang itu, kita ini kan mempelajari makam-makam kepanaan, makam ma'rifah namanya lah. Jadi kalau kita belajar ini, kalau orang sampai ke makam ma'rifah ini, ya boleh dikatakan orang itu sudah mencapai makam arif billah namanya. Atau dikatakan orang itu adalah termasuk arifin namanya. Lain ngarannya arifin, lain lah. Ini arif billah. Arif billah itu artinya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan sebenar-benar kenal. Kenal dengan sebenar-benar kenal itu artinya dikenalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan dia yang mengenalkannya. Bukan dia yang tahu. Kalau kita tahu kenal dengan Allah Ta'ala itu belajar sifat 20. Itu kita yang kenal, mengenal akan sifat Allah Ta'ala. Itu namanya diri kita yang mengenal. Ada ini benar-benar dikenalkan oleh Allah Ta'alanya sendiri.
Benampak bahasa kita tuh tajallinya Allah Subhanahu wa taala pada latifah kita, pada perasaan kita. Inilah yang dinamakan ma'rifatullah. Jadi semalam itu urutannya. Orang yang mengenal untuk mencapai kema'rifahan ini, jalannya adalah yang pertama tentu kita mengerti ilmu tauhid. Kada mungkin kada mengerti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa, guru? Ya ilmu mengisahkan Allah Ta'ala. Ilmu mengisahkan Allah Ta'ala, isa pada zatnya, isa pada sifatnya, isa pada afalnya. Di mana kita mengetahui supaya mengamalkan tauhidul sifat, tauhidul zat itu yaitu belajar dengan sifat 20. Artinya dengan belajar sifat 20 yang wajib dan yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu 20, dan satu yang harus bagi Allah Ta'ala itu jumlahnya 41. Dan yang wajib bagi Rasul itu 4, yang harus bagi Rasul itu 1, yang mustahil bagi Rasul itu 4, jumlahnya 9. 41 ditambah 9 jumlahnya 50. 50 akaidul iman itu termasuk tercantum di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat yang 50 tadi, 50 akaidul iman tadi itu ditercantum. Arti tercantum itu termasuk di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kena mun ada waktu siapakan papan tulislah. Mun ada waktu, maksudnya ada papan tulis zaman ulun menulisakannya supaya nyaman. Itulah, ini mah hayal-hayal aja apa ini kayak ini lah. Maksudnya itu supaya bujur termasuk di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu artinya sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahilnya dan yang harusnya 41, dan yang wajib bagi Rasul dan yang mustahil bagi Rasul itu tambah yang jais ada 9. Itu semua itu termasuk di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah, itu sempurna kita belajar tauhid. Nah, lalu mengamalkan tauhid tadi untuk mencapai kepanaan tadi yaitu dengan cara musyahadah semalam itu. Artinya di dalam kalimat la ilaha illallah itu kita mengerti al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma adahu. Allah Ta'ala maha terkaya atas apapun juga. Arti terkaya itu seluruh alam ini bahajat lawan Allah Ta'ala. Arti lapian bahajat, perlu, butuh. Artinya bergantung dengan Allah Ta'ala. Seluruh alamnya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu. Nah, itulah yang pian musahadakan, yang kita musahadakan. Wa mubtakiran ilaihi ma adahu, dan berhajat selain daripada Allah Ta'ala itu kepada Allah Ta'ala. Artinya kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah itu kita sudah ma'rifah dengan diri kita. Mengenal Allah Ta'ala yang sempurna. Seluruh makhluk berhajat termasuk kita. Arti berhajat itu kita pian halusi lah. Pian halusi. Artinya bergerak kita, melihat kita, memandang kita itu berhajat dengan Allah Ta'ala. Karena kita sudah paham, ujar orang bahari itu sudah pacah sifat 20 kita itu. Sudah pacah sifat 20, mengerti bujur-bujur ini wujud seperti ini. Ini kidam, sifat kidam seperti ini. Dan kita mengamalkan kidam seperti ini. Mengamalkan sifat bakat seperti ini. Memusahadahkannya dengan diri kita. Merasakannya dengan diri kita. Meyakinkan dengan diri kita. Sifat kidam itu, sifat baka, sifat hayat, sifat ilmu, sifat kudrat. Sabarataan itu sampai kita mengenal akan sifat-sifat Allah Ta'ala tadi yang nyata. Bahwasanya kita ini berisi sifat, tetapi sifat kita ini sabarataan bahajat kepada sifatnya Allah Ta'ala. Artinya kalau kada diberikan kudrat, kada diberikan iradat, kada diberikan ilmu, kita ini kada ada berisi. Dan kalau kada diberikan hayat, kada berisi juga ilmu. Itu artinya mubtakiran ilaihi ma'adahu. Artinya mengetahui siapa itu Tuhan, siapa itu kada makhluk. Siapa itu khalik, siapa itu makhluk. Siapa itu insan, siapa itu namanya Tuhan. Mengerti kita perbedaan sudah kalau kita sudah mengenal akan kalimat la ilaha illallah tadi dengan memahami maknanya dan yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Nah, itu ngarannya man arrafa rabbahu faqad arrafa nafsahu.
mengenal akan Tuhannya nang maha kaya, lalu timbullah dirinya nang bahajat lawan Allah Ta'ala, arapan nafsahu. Nah, mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya sudah, itu namanya lah. Nah, lalu orang tadi memusahadakan itu untuk mencapai kepanaan, mengamalkan tadi itu, mengamalkan dihaya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tafakur. Tafakurnya dengan apa? Suhudul kasrah pil wahdah, wahdah pil kasrah. Artinya seluruh yang alam ini terbitnya yaitu dari Allah Ta'ala. Sabarataan ini diulah dan berhajat kepada Allah Ta'ala, itu musahadah namanya. Musahadah suhudul kasrah pil wahdah, wahdah pil kasrah. Artinya dari yang satu inilah terbit sabarataan itu. Nah, apabila sudah tahu yang seperti itu tadi, memusahadahkannya dengan jalan bertafakur tadi, maka orang itu semalam sudah kita naik ke tingkatan yang namanya fana dan bakabilah. Pana artinya kadang merasa lagi inya mempunyai sifat, karena sudah nyata bahwasanya dia mengerti dari kalimat tadi, yaitu bahwasanya berhajat inya kepada Allah Ta'ala. Berarti semua yang ada pada dirinya ini adalah diulah oleh Allah Ta'ala. Berarti itu. Nah, sampailah kita itu kepada makam pana namanya, dan bakabilah semalam itu. Pana dalam artian kita ini dihapus semua sifat kita. Sifat kita ini dihapus, bukan sifat saja. Af'al kita dihapus, zat kita dihapus. Yang ada itu hanya af'al dan sifat, dan zatnya saja lagi yang kita rasakan. Itulah namanya pana, namanya pana pilah namanya. Pana pilah itu pana pada af'alnya, pana pada sifatnya, pana pada zatnya namanya. Nah, orang ini dinamakan sudah ma'rifah namanya lah, bila sudah pana ini. Nah, orang dalam kepanaan ini, lalu dia dalam memandang, dalam melihat, dalam bergerak, dalam bersuara, dalam mendengar, apapun yang dia lakukan, tajalli Allah Ta'ala di situ. Tajalli sifatnya. Artinya kadang melihat rasainya lagi. Nah, itu namanya bakabilah namanya. Bakabilah namanya. Paham ya? Sampai sini perbedaannya dulu. Ada dia penggurun rasakan keduanya itu aja. Udah serba juru panah itu namanya. Nah, ini maksudnya kita naiknya itu seperti itu supaya kita tahu lah. Jadi untuk makam naik ke panah itu dan bakabilah itu dengan cara musahadah, dengan cara berwiritan, dengan cara berzikir, dengan cara bersedekah, dengan cara bertawakal, dengan cara pasrah, dengan cara sabar dengan Allah Ta'ala. Itu untuk mencapainya harian itu gawiannya itu aja. Gawiannya di samping wiritan itu istiqomah. Wiritannya istiqomah. Mibar membaca salawat 1000. Membaca ini sekian, baca terus. Seluruh waktunya digunakan untuk merasakan kepanaan tadi, untuk merasakan mendekatkan diri dulu. Nah, itu namanya di makam salikin namanya. Jadi kita tuh kadang mudah sebenarnya mendapatkan kepanaan, itulah. Ada bang kalau habis belajar nih panah aja kada. Itulah kada. Banyak gawiannya. Pian harus menggunakan waktu tuh seberataan. Ya mata karabal abdu amat ya mata karabal mutakarribun bil faraid. Mata karaba mutakarribun bin nawafil. Artinya tidaklah seorang itu berhampir dengan aku ya Allah Ta'ala dengan menunaikan nang fardu, nang sunat digawi. Untuk mendapatkan apa? Hatta uhibbahu ya Allah Ta'ala, sampai aku tuh cinta lawannya. Bila sudah cinta bajalaninya, mendengarinya, memandanginya, itu ya Allah Ta'ala adalah aku sudah. Nah, itu berarti panah orang itu. Jadi untuk mendapatkan kepanahan itu memang banyak gawiannya. Entah itu berzikir kah, beribadah kah. Nah, berzikir dan beribadah inilah yang kita itu kada lepas daripada bimbingan guru. Kita boleh pulang penjelasan ulun nih. Tabulik dalam artian ulun ini menurunkan ke makam salikin supaya tahu pian jalannya orang salikin muridin ini. Kadang mudah mencapai kepanaan itu bisa puluhan tahun pian mengamalkannya dulu tanpa memberitahu orang, berdiam pian dengan di bawah bimbingan guru itu. Walaupun di bawah bimbingan guru itu kadang kita mendapatkan aja kepanaan terus. Dapat ya terus panah itu. Cuma belum tahqiq lagi.
Karena kita bisa aja mengeluh masih diberikan kepanaan itu. Kada baka lagi makam kita. Kada baka masih di dalam hati kita ini bila ditinggalkan rasa sedih, bila kehilangan merasa sedih. Itu masih belum lagi mencapai ma'rifah yang sebenarnya. Apabila orang itu kada merasa sedih, kada berdiam aja, nah itu bujur-bujur ma'rifah itu sudah yang sebenarnya sudah itu. Hatinya kosong selain daripada Allah Ta'ala. Sudah itu yang sebenarnya sudah. Makanya tahapannya di waktu kita menjalani salik beribadah, berwiritan, itu bisa aja kita dalam keadaan panah. Waktu belajar ini bisa aja kita panah. Waktu kita berwiritan panah aja. Waktu kita di dalam kamar panah aja. Cuma habis keluar itu kita masih dengan godaan ini masih mengeluh, masih kada sabar, masih. Nah itu belum berarti tahqiq berarti. Kema'rifahannya itu belum tahqiq, belum wakabillah namanya. Belum dalam keadaan baka lagi, kekal masih, belum kekal dengan sifatnya lagi. Artinya masih mengeluh aja, masih apa ini ketawakal kurang masih. Itu walaupun bisa aja diberikan, tapi belum lagi sampai ke sebenar-benar ma'rifahnya tadi itu. Nah, jadi kalau sudah sampai kepada makam tapana tadi, habis musyahadah, lalu diberikan kepanaan, tidak mempunyai afal dan mempunyai sifat lagi, seperti yang biasa ulun jelaskan itu. Ini supaya pian tahu urutannya lah, kada mudah urutannya itu. Nah, biasanya setiap kepanaan itu pasti baka. Kepanaan itu pasti baka. Setiap orang yang pana itu baka. Baka apabila dia sudah kepanaan itu. Karena dalam kepanaan itu dia merasa lenyap, lalu dia itu musahadahnya di situ dalam kepanaan, lalu dia melihat setiap yang dilihatnya, setiap yang didengarnya, dia itu merasakan mendengarnya itu dengan pendengarannya, penglihatan dengan penglihatannya. Dalam artian tajalli, nampak, kada perlu lagi mengingatakan Allah Ta'ala, sudah nampak. Itu namanya sudah bujur-bujur diberi kema'rifahan yang sempurna namanya. Namanya tuh insanul kamil mukamil namanya lah. Ulun urutakan pulang insanul kamil mukamil inilah. Insanul kamil itu yaitu dia masuk di kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Itu insanul kamil, sempurna mengenal Allah Ta'ala yang maha kaya, sempurna dia mengenal dirinya yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya insanul kamil, sempurna mengenal Allah Ta'ala yang maha kaya, sempurna mengenal dirinya akan kepakirannya. Itu insanul kamil. Insanul kamil namanya di dalam keilmuan. Insanul kamil dalam keilmuan. Habis itu dengan insanul kamil ini dia dimusahadahkannya, kesempurnaan Allah Ta'ala tadi dimusahadahkannya, dan kepakirannya ini dimusahadahkannya. Arti kepakiran dimusahadahkan ini dia benar-benar berharap kosong selain daripada Allah Ta'ala. Bergeraknya berhajat kepada Allah Ta'ala, melihatnya berhajat kepada Allah Ta'ala. Pokoknya seluruh yang ada pada dirinya ini dipanakannya, dihilangkannya. Benar-benar berhajat, ya Allah, ulun ini bergerak pun berhajat dengan pian, bergeritik hati pun berhajat dengan pian. Wah, ini artinya hendak menyempurnakan insanul kamil tadi. Bujur-bujur dinyatakan, ini namanya menyatakan pian yang kaya, ya Allah, ulun yang fakir, pian yang kudrat, ulun yang lemah, pian yang hidup, ulun yang mati. Nah, ini namanya insanul kamil, sempurna dia menyatakan Allah Ta'ala itu kamil, dan sempurna ia menyatakan dirinya fakir. Insanul kamil namanya kamil, sempurna dia menyatakan dirinya, ya Allah, 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 Allah. Tidak ada yang wujud, Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang hidup, Allah, Allah, Allah. Sempurna dia menyatakan dirinya itu fakir. Sempurna dia menyatakan dirinya itu Allah Ta'ala yang maha hidup, yang menggerakkannya. Insanul kamil. Lalu setelah dia memasrahkan diri tadi, lalu diberikan Allah Ta'ala jajab pana namanya. Kada merasa bujur-bujurnya nih dengan dirinya itu, bahwasanya dirinya itu mempunyai af'al dan sifat dan mempunyai zat. Nah, itulah namanya insanul kamil mukamil namanya. Insan yang sempurna dan disempurnakan pengenalannya. Asalnya Allah, 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 Allah. Zikirnya tuh hakikat namanya. Pian yang sempurna, pian yang sempurna. Allah, 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 Allah yang sempurna. Setelah dipanakan oleh Allah Ta'ala, dihilangkan dia mempunyai sifat, dihilangkan dia mempunyai zat, lalu biasa zikirnya hu, 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 hu,
hu. Itu pian. Pian yang ada ini, pian yang kuasa ini. Dia tuh melihat sudah hilang punya dia, lalu dinyatakan pian. Itu namanya mukamil namanya. Diberikan kema'rifahan yang sebenarnya dengan dima'rifahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan inya lagi yang menyempurnakan, tetapi Allah Ta'ala lah yang menyempurnakan. Ujar Allah Ta'ala, kudrat ikam itu kudratku. Hilang langsung kudratnya. Ujar Allah Ta'ala, ilmu ikam itu ilmuku. Banyata namanya. Itu namanya tajalli namanya. Panah langsung tajalli. Ujar Allah Ta'ala, kudrat ikam itu kudratku. Ilmu ikam itu ilmuku. Kalau bahasanya kita tuh seperti itulah. Iradat ikam itu iradat aku. Kalam ikam itu kalamku. Jad ikam itu kada mewujud kecuali kau ada akan. Habis sebenarnya di kala itu. Nah itu namanya mukamil dan pana dan baka. Bila dinyatakan Allah Ta'ala itu ampunku, itu berarti sudah baka kita. Sehingga kita melihat jad kita ini langsung tajalli. Itu kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala tadi. Makam-makam mana ujar sidin yang tinggi di antara panapilah dan bakabilah. Ujar musannif, panapilah tidaklah lebih tinggi daripada bakabillah. Karena apabila orang dalam keadaan panah, cuma dia merasakan bahwasanya dia kada mempunyai sifat. Tetapi kalau orang makam billah, bakabillah, tajalilah sifat Allah Ta'ala pada dirinya, nampaknya. Arti baka itu tertinggal, yang kita lihat ini kada ada lagi, cuma inya aja. Nah itu makanya tinggi Jarsidin makam bakabillah. Nah makam bakabillah ini tidaklah ditemukan, tidaklah terdapat, tidaklah bisa dicapai kecuali terlebih dahulu melalui makam panapilah. Kada bisa kada pana dahulu. Nah, panapilah dan bakabillah ini kada juga kita dapat terkecuali melalui makam musahadah. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul jad. Hanya masuk ke makam panapilah yang diberikan Allah Ta'ala. Habis itu hanya masuk kepada makam bakabillah namanya. Bila bakabillah itu makamnya Yazidin, kita sudah berdiri dengan kayumnya Allah Ta'ala. Pahamlah pian? Kayumnya Allah Ta'ala. Sifat kayumnya Allah Ta'ala. Jadi itu qiyamu ta'ala bin nafsi. Kalau dalam sifat 20. Artinya kada bahajat dengan yang lain. Sudah benar-benar terjadi kita melihat kekayaannya Allah Ta'ala pada diri kita, gerak kita, diam kita. Nah itu tajali namanya. Makanya makam di panapilah bakabillah ini Yazidin, makam ma ra'aitu syai'an illa Allahu ma'ah. Tidaklah aku lihat akan sesuatu itu kecuali Allah Ta'ala ada di situ. Ma ra'aitu syai'an illa Allahu qablahu. Sebelumnya itu aku melihat bahwasanya kesempurnaan zat Allah Ta'ala itu meliputi akan sesuatu tadi. Tidaklah aku melihat akan sesuatu illa ma ra'aitullahu ba'dahu, kecuali sesudahnya itu tetap diliputi oleh kesempurnaan Allah Ta'ala. Tidak ada melihat sesuatu itu kecuali Jarsidin Allah Ta'ala besertanya tadi. Nah ibarat ini ulahan orang. Lalu orang ngebetajeli kita dikenalkan dengan orang. Lalu kita melihat ini ingat dengan yang punya. Sama dengan melihat rumah nih, timbul bus asik. Bila nya kada waktu melihat, sebelum melihat timbul busnya. Ampun rumah ini timbul. Pas kita melihat langsung timbul ampunnya. Apabila kita kada waktu itu sebelum melihat, di sana rumah si anu aja, langsung melihat yang ampunnya. Atau sesudahnya, atau besertaan waktu melihat langsung timbul. Seperti itulah makam bakabillah. Lalu di mana hendaknya kita itu di diri kita nih kita melihat. Biar pian masuk ke situ pian apa aja yang pian lihat jadi sudah itu terbuka namanya tajali, namanya masuklah pian di makam bakabillah. Pian bergerak nih. Ingat langsung dengan yang menggerakkan, langsung tajali sifatnya. Langsung tajali sifatnya, langsung tajali orangnya. Bahasa kita tajali orangnya lah. Ini padahal orang kafir jindik pian. Jangan kayak itu lah. Kalau belum bakanya jangan disambat akan beda. Pokoknya ingat tuh Pak. Melihat mobil kawan nih karena patuh dengan kawan. Hanyar kanaputnya tahu dah pian. Belum lagi mobilnya bunyinya hanyar. Tahu pian sudah. Kenapa? Tajali namanya langsung.
Kayak itu juga dengan kita ini. Kita merasa bahwasanya diri kita ini diliputi sudah. Kalau makam bakabillah itu, kemanapun kita menggerakkan, kemanapun kita memandangkan, kemanapun kita mendengarkan, kemanapun kita ini melihatkan, merasakan, tetap itu terjadi terus di waktu makam bakabillah tadi. Nah, di waktu makam bakabillah. Dan di waktu makam bakabillah inilah artinya terjadi jazab namanya. Nah, ini tingkatannya lain lagi lah. Jazab inilah namanya datang warid, terbuka hakikat sesuatu lah. Terbuka hakikat sesuatu. Tetapi makam bakabil ini tiada hasil ia melainkan kemudian daripada sesudah hasil daripada makam panah. Jadi kada bisa, kada makam panah. Dan panaul panah. Nah, ini yang ulun panaul panah inilah. Sudah panah tadi insanul kamil, lalu insanul kamil mukamil, habis itu kamil lagi, disempurnakan lagi. Nah, ini ulun sering lah di TikTok madakan inilah panaul panah inilah, panaul panah. Maksud ulun panaul panah itu setelah kita panah ini kita panah lagi. Ulun contohkan yang sederhana aja lah, yang sederhana. Diri kita nih lah, jasad kita inilah, ini majhar daripada afalnya Allah Ta'ala. Adanya diri kita ini adalah majhar kenyataan afal Allah Ta'ala. Kada mewujud kita ini kalau kada ada roh. Yalah, kada mewujud. Itu namanya panah jasad pada roh namanya. Panah jasad pada roh itu namanya panah ulpana dah. Sekali dah panah ulpananya. Roh itu kada ada. Kalau kada ada nur Muhammad, kalau lewat jalur nur. Kalau kada ada nur Muhammad, artinya roh itu panah pulang pada nur Muhammad. Sehingga orang itu merasakan gerak dan diamnya ini nur Muhammad. Yang pertama tadi dia merasakan gerak dan diamnya ini adalah roh. Artinya panah apalnya pada roh. Roh itu kada ada kecuali ada nur Muhammad. Berarti dia panah pada nur Muhammad. Hampir roh tadi. Berarti gerak dan diam wujudnya ini adalah nur Muhammad. Nur Muhammad itu kada ada kalau kada ada nurullah. Panah ulpana, panah ulpana. Nur Muhammad itu panah pada nurullah. Nurullah itu artinya rahasia daripada nur Muhammad itu adalah nurullah. Rahasia daripada nurullah itu adalah sifat dan afal Allah Ta'ala. Diliputi oleh sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Maka ada nurullah tadi itu. Artinya nurullah itu adalah majhar daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Berarti yang kita pandang pada diri kita ini tetap aja sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Tuh apabila kita kadang merasa lagi mempunyai afal, yang ada punya afal adalah Allah Ta'ala, berarti otomatis kita itu panah ulpana, panah ulpana, panah ulpana. Maka itulah namanya makam bakabillah. Sehingga dia melihat geraknya, melihat diamnya itu adalah tidak lain adalah sifat dan afalnya Allah Ta'ala yang kita lihat itu. Itulah. Nah, jadi itu panah ulpana namanya. Jisidin kada melalui orang itu panah itu kecuali kada sampai ke makam baka itu kecuali dalam panah ulpana tadi yaitu baka. Bakabillah itu sudah terjadi dengan sifat dengan apa yang bergerak berdiam kita ini sudah kada bisa lagi pian melampasakannya itu nah. Pian bergeser sedikit game. Asik, lezat. Pokoknya itu apa yang pian lihat tuh lezat semuanya dan pian kada merasa lagi akan diri pian. Itulah makam di makam panabillah tadi, di bakabillah tadi. Dan hasil makam baka dengan jajab tiada terdahulu makam panah itu nadir. Jadi bujur sudah itu kada ada lagi sih. Nah, itu. Kalau sudah hasil makam bakabillah itu pasti jajab kurangnya. Jajab tuh artinya basariah kita diambil. Itu pian ditempilingin kada merasanya. Tempiling di apa kada merasa lagi. Asik. Nah, ingat bila tambul keasikan itulah hati kita ini menjadi lembut. Bila kita waktu panah tuh hati kita ini lembut. Halus hati kita ini, lembut pokoknya. Selembut-lembutnya, selejat-lejatnya waktu kita panah itu, selembut-lembutnya, selejat-lejatnya. Setiap kita bergerak, setiap kita memandang, setiap apa aja yang kita sentuh, itu semuanya tajalli, lejat melihat kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita tuh jajab namanya. Kada kita lagi yang memandang, tapi dipandangkan oleh Allah Ta'ala sudah. Nah, jadi jarang orang itu makamnya bakabillah tanpa melalui panabillah. Itu jarang.
Besar bujur itu jarang. Terkecuali waridnya datang gina. Pas kita berjalan langsung asik. Nah itu berarti itu memang jarang. Jadi tahapannya memang musahadah. Habis itu dipanakan. Habis panah itu panah. Habis baka namanya. Nah sebenarnya kan ada datang bertingkat-tingkatan seperti itulah. Dia datang tuh sekali. Dia langsung datang. Langsung kita merasakan panah. Oh aku nih panah kah? Baka kah? Ada. Langsung legit aja. Ini karena ilmu aja yang beruntunan ini. Dari musahadah, habis itu dipanaka, panah, habis itu baka, kada. Sebenarnya kada beruntunan. Terkecuali musahadah dengan kepanaan itu. Kada bisa masuk kita ke makam panah itu, kecuali dalam keadaan musahadah dulu. Yaitu bertafakur, memasrahkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya bulat. Baru kita itu merasakan kepanaan itu. Kalau diberi Allah Ta'ala. Kalau kada, ya alhamdulillah bisa musahadah dengan memanakan diri, menapikan diri kita, meniadakan diri kita. Bila kita itu kada dapat berarti ada lagi yang menghalangi kita, hijab kita itu. Ada akuan berarti masih. Ada akuan nang aku nang musahadah, aku nang murakabah. Berarti itu. Jadi hilangkan aja dulu. Pasrahkan, hilangkan, habisakan, kada ada akuan. Nah, diatur dengan napas, diatur dengan gerak, dirasakan dengan gerak, dinyatakan dengan hati, diatur dengan napas, Allah, Allah, dirasakan geraknya, bergerak, berdiam, dirasakan bahwasanya ini kada lepas daripada kudrat, iradatnya Allah Ta'ala dengan gerak kita ini, bergerak ke bawah dirasakan, ya Allah, biar nama gerakkan ulun, naikkan ke atas, biar nama naikkan ulun. Ya Allah, ulun ni kau bergerak pian nama hidup akan ulun. Sabarataan itu dirasakan dengan napas, dengan gerak, dengan diam kita. Sabarataan kita rasakan terus kita tajali akan di dalam hati bahwasanya kita ini kada berisi sifat, kada berisi kudrat, kada berisi af'al, kada berisi hidup. Sabarataan itu diliputi oleh sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke hadratullah namanya, ke hadrat sifatnya, ke hadrat af'alnya, ke hadrat zatnya, sehingga hilanglah zat kita, hilanglah af'al kita, sehingga hilanglah sifat kita. Itulah namanya fana billah, baka billah, atau orang itu dikatakan arif billah, sudah kenal dengan sebenar-benarnya, kenal dengan dikenalkannya, tahu dengan diberitahunya. Nah, habis itu barulah nanti pian masuk kepada makam di mana kita itu akan diberi sir kalau sudah di makam bakabillah. Sebenarnya makam bakabillah itu kita sudah dapat sir. Orang itu bila melihat geraknya bukan geraknya, bukan rasainya lagi, bukan mendengarinya, itulah sir namanya sudah dapat sir namanya. Sir terbukanya hakikat namanya itu. Sudah. Nanti sir itu banyak. Sir itu macam-macam tergantung kita tadi tenggelamnya seperti apa. Nanti itu tenggelam di laut itu kepanaan tadi. Ibarat kita masuk ke rumah orang. Itu seberapa dalam kita memasuki rumah orang itu. Kita itu dibawa masuk ke rumah orang itu. Kalau sampai pintu ya diberitahunya pintu itu aja. Kalau sampai ke dalam kamar berarti seluruh yang ada di dalam kamar itu diberitahunya. Sifatnya itulah yang memberitahu. Karena kita masuk itu di dalam hadrah af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau masuk kita panah lagi. Maka itu terbuka. Ibarat kamar itu dibukakan kamar ini. Habis kamar ini kita masuk lagi ke kamar ini. Masuk di sifat ini. Termasuk lagi di sifat sini, termasuk di af'al sini, termasuk di sini lagi. Di dalam situlah ia beridar di dalam af'al dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala tadilah. Nah, karena itulah yang meliputi seluruh alam ini. Itulah rahasia adanya seluruh alam itu. Itulah rahasia diri kita ini sebenarnya, yaitu diliputi sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Kalau terbuka itu nyata di hadapan kita, itulah namanya sir namanya. Orang itu bila memandang terus dengan af'alnya, dengan sifatnya, dengan zatnya, itulah namanya orang itu bakabillah namanya sudah. Nah, orang ini bergeraknya jadi zikir, melihatnya jadi zikir. Satu napasnya sama dengan 1000 orang mati syahid. Satu kalinya bernapas sama dengan pahala orang 1000 mati syahid. Satu kali bernapas saja. Makanya kadang-kadang orang yang arif billah ini jarang kepian melihatnya Mbak Amalia. Orang yang sudah arif bakabillah ini. Karena napasnya, bergeraknya itu sudah jadi zikir sebijian.
Kalau kita berzikir belum tentu panah, tetapi kalau orang yang sudah arif billah ini, setiap bergeraknya itu sudah panah. Dan satu kali gerak dan diamnya satu napas itu sama dengan 1000 daripada orang yang mati syahid tadi sudah pahalanya. Inna arifina likulin napasin darajata alfi syahidin. Ujar Abu Bakar al-Idrus bahwasanya satu napas daripada orang arif itu sama dengan 1000 derajat orang mati syahid. Karena pahalanya jadi kada bisa dibandingkan amaliyahnya, sembahyangnya, zikirnya, apalagi berzikir, apalagi diam, wah panah bakal namanya lah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah Ta'ala yang demikian, kita bisa merasakan bagaimana lezatnya surga dunia, yaitu ma'rifatullah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini cepat dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala, pintu kema'rifahan, pintu pengenalan, pintu yang sebenar-benar ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu yang dimana kita tajalli melihat setiap gerak dan diam kita, setiap pendengaran kita, setiap penglihatan kita. Tak ada satu jarah di badan kita ini, tak ada satu inci di badan kita ini, tidak ada satu inci yang kita pandang dan kita rasakan kecuali kita melihat kebesaran Allah Ta'ala di situ. Mudah-mudahan sobarataan kita ini dibukakan Allah Ta'ala, diberikan kema'rifahan yang hakiki. Mudah-mudahan kita dapatkan pintu ma'rifah itulah. Pintu ma'rifah itu lezat luar biasa, lezat nyaman luar biasa. Itu luar biasa kelezatannya. Kalau orang dapat pintu ma'rifah ini, pian kada hendak keluar dari kabel kamar, kada hendak kemana-mana lagi. Sebenarnya asing sudah dengan orang lain. Kalau dibukakan ini pian asing, kada tenang dengan orang tuh, hendak ke kamar terus. Ibarat kita itu melihat dikawani oleh sesuatu yang nyaman. Ibarat orang pengantin hanyar itu kada mau keluar kamar, hendak di kamar begulat lawan itu aja. Nah, karena keasikannya tadi itu. Seperti itulah kema'rifan. Lebih daripada itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulamil amilin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.